Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Kali ini ada beberapa berita update soal transfer terutama. Tapi sebelum itu aku mau mengulas satu artikel menarik. Tentunya begini, kenapa menurutku ini relevan? Ini artikelnya tentang Italia. Jadi Italia mempertimbangkan peran baru untuk Barella melawan Spanyol. Nah, kenapa aku ini kan karena kita pendukung Inter di Italia. Jadi kayaknya banyak yang fans Inter pasti juga ya sedikit banyak mensupport Italia. Nah, kawan-kawan mungkin nggak semua nonton ya waktu Italia lawan Albania. Tapi waktu itu menurutku pribadi dan menurut pendapat kawan-kawan banyak juga yang sebenarnya layak menjadi man of the match itu adalah Barella, tapi somehow malah panitianya memilih si Chiesa. Chiesa bagus tapi berkali-kali kita lihat bolanya mentah, terlalu banyak menggocek. Tapi oke lah, itu it's not our concern. Nah, Barella, apa peran barunya? Ini adalah peran baru di mana dia didorong sedikit ke depan jadi semacam attacking midfielder. Seperti perannya Fratesi di Inter. Jadi kebanyakan dia memang di atas kertas sebagai center midfielder kan, tapi pada kenyataannya dia kan lebih banyak didorong ke depan. Nah, sebenarnya ini kemarin sudah dicoba ketika Christensen, benar kan? Bukan, gelandangnya Roma itu siapa namanya? Cristante, kok Christensen. Sorry. Ketika Cristante masuk itu kan Jorginho dengan Cristante, kemudian Barella agak didorong ke depan. Nah, kenapa seperti ini? Karena Jorginho ini kan adalah regista, tapi dia itu kadang-kadang sering kehilangan bola, itu yang pertama. Kedua, kadang-kadang juga bola umpannya itu dia sering ketebak, bukan sering ketebak, sering kepotong. Nah, sehingga kalau itu Jorginho yang ditempatkan sebagai gelandang bertahan, harus ada satu gelandang yang lebih defensif untuk mengawal, istilahnya ya jangan sampai kalau dia kecolongan ya langsung tembus ke back gitu. Nah, Barella sebenarnya ketika lawan Albania dia menjalani peran ganda. Satu, dia membackup si Jorginho, yang kedua dia juga penimba air dari belakang ke depan sehingga kelihatan. Makanya itu yang bikin kita, wow, Barella ada di mana-mana karena di fase bertahan dia langsung bertahan, tapi di fase menyerang ketika Jorginho bawa bola dia harus selalu aware nih, harus selalu ready kalau Jorginho kehilangan bola kayak begitu. Nah, akhirnya ada spekulasi bahwa Spalletti melihat, wah kemarin Barella kayak gitu aja dia bisa nyetak gol, dan setiap Barella maju mendekati kotak penalti lawan ini kelihatan sekali ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu loh. Dia punya kreativitas, sekarang dia punya visi yang bagus sekali, mungkin ketularan Hakan Calhanoglu. Nah, gimana kalau dia sering-sering ke depan aja begitu. Jadi kemungkinan kalau kawan-kawan ingat ketika melawan Bosnia ya, kita pakai Itali pakai formasi yang beda, kemarin pakai formasi yang beda, itu 4-2-3-1 ya. Ya benar, 4-2-3-1. Nah, bisa jadi nanti kalau nggak salah hari Jumat dini hari ya, lawan Spanyol bisa jadi Italia akan pakai formasi 3 back dengan Di Marco di wingback dan Di Lorenzo di wingback kanan. Di Marco wingback kiri. Nah, yang 3 itu sepertinya bisa jadi Jorginho, bisa jadi mengcopy Inter ini. Jorginho di belakang, kemudian Barella di kanan. Nah, satu lagi bisa jadi Cristante, atau Cristante berduet dengan Jorginho seperti yang sebelumnya, kemudian Barella ya di depan seperti posisinya Sneijder dia. Nah, itu sedikit saja ya tentang Italia. Nanti tentu saja kita live reaction lagi apalagi pertandingan seru, Italia lawan Spanyol. Alright, sekarang kita bahas Inter, segitu aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, ini lagi-lagi kawan-kawan pasti yang sudah sering ini, Inter Milan itu sudah sepakat tentang kesepakatan prinsip antara gaji, bonus dan segala hal itu sudah sepakat dengan Gudmundsson. Cuman yang belum disepakati itu adalah duit-duitan, karena ya seperti yang di artikel yang barusan aku perlihatkan sedikit, Inter harus mengoffload 2 strikernya sebelum bisa benar-benar ini tawaranku buat Gudmundsson gitu. Siapa itu? Arnautovic dan Korea. Jangan salah, Korea saat ini masih
punya Inter, walaupun dibilang kemarin ada Fenerbahce dan satu lagi aku lupa, ada 2 tim yang tertarik dengan Korea, tapi ini belum ada langkah konkret karena masih ya Euro, kemudian Copa America juga mau mulai. Kemudian Arnautovic juga berkali-kali bilang bahwa dia happy di Inter, dia masih punya kontrak setahun lagi. So begitulah. Nah di sisi lain tentu saja Inter juga masih punya Valentin Carboni yang nanti akan aku bahas, ini dilemanya lanjutan dari pembahasan lalu, dilema yang dihadapi oleh manajemen dan juga Inzaghi, tapi nanti. Nah so jangan mengharapkan ada berita tentang Gudmundsson dulu karena ya itu yang 2 itu harus dikeluarin dulu gitu loh. Nah ini kemarin apa ya, bukan kemarin, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, berita tentang Dybala rame banget, tapi pada kenyataannya, nah menurut Gianluca Di Marzio itu tidak benar, tidak ada ketertarikan dari Inter Milan untuk mengontrak Dybala. So it is what it is. Dan kebetulan aku juga menganggap ngapain Dybala? Kita punya Korea yang sebenarnya ya kurang lebih sama, tapi samanya itu dalam hal sering cedera, dan kita sudah merasakan gimana Korea cedera. Aduh. Nah Dybala ini masalahnya ada begini. Dia memang nyetak banyak gol dan banyak assist di Roma kan. Intinya ketika dia bermain, walaupun sering cedera ya, tapi ketika dia bermain dia benar-benar menyumbangkan peran yang sangat besar untuk Roma. Nah tapi untuk tim sekelas Inter kita nggak bisa mengandalkan dia itu. Oh ya, yang penting dia pas main dia bagus. Nah masalahnya kalau dia bagus pas main terus kita ketergantungan sama dia, pas dia nggak main ya keblinger, ya lihat aja Roma. Kalau pas Dybala nggak main ya hancur mainnya Roma kan. Jadi ya masuk akal kalau Inter tidak terlalu ini dengan Dybala. So ya it is what it is lah. Berikutnya adalah, nah ini lanjutan kembali, cuman ini aja dikit aja. Hanya detail sedikit lagi saja tentang negosiasi antara Inter dengan Genoa tentang si Josep Martinez. Apa itu? Itu adalah tentang siapa pemain yang akan dikirim dari Inter ke Genoa. Kalau kemarin kan ada mereka tertarik dengan Esposito, tapi sekarang tampaknya mengkerucut pada Gaetano Oristanio. Kalau menurutku ya sudahlah, walaupun Oristanio ini sepertinya bagus, tapi itu kan baru sepertinya, dan Inter enggak kekurangan pemain, ya sudah kasih Genoa. Josep Martinez ini gimana ya, memang banyak yang ngomong wah bagusan Bento apa Josep Martinez. Come on man, ini kita tidak tahu sedetil pemandu bakat di Italia sana. Contoh yang paling nyata kemarin ketika Jan Sommer, kayak Inter ngotot banget buat Jan Sommer, kan semua pada ngapain kiper udah tua bla bla bla, tapi ternyata lihat bagaimana dia perform. So kali ini sih aku memilih untuk keep the faith lah. Kita percaya aja gitu. Oke, kalau Josep Martinez rencananya sudah berkali-kali aku bilang musim depan itu masih akan si Jan Sommer. Kemudian Josep Martinez akan jadi apa ya? Jadi ininya lah, jadi muridnya Sommer, sama kayak Audero. Audero jadi muridnya Jan Sommer tapi kan dianggap gagal ya. Menurutku memang agak gagal sih Audero. Sehingga Inter sepertinya tidak akan memperpanjang. Kan kemarin itu dia dipinjam dengan opsi membeli, ya udah Inter tidak memanfaatkan opsi pembelian dari si siapa namanya itu? Audero gitu. Nah, berikutnya nih Dumfries. Aduh. Sekarang Dumfries beda omongnya. Enggak sih beda, sebenarnya sebelumnya kan dia bungkam, nggak ada komentar. Menurutku itu yang bagus. Nggak usah komentar aneh-aneh. Nah, sekarang baru dia komentar I love Inter Milan. I don't want to leave, gitu dia bilang. Saya mencintai Inter Milan, ya sama seperti pemain-pemain lain yang di Inter. Dia bilang begini, apakah kita bisa berharap kamu stay di Inter? Dia bilang sepertinya demikian. Saya ada di klub yang hebat, klub yang saya cintai. Nah, fans dan teman saya itu seperti keluarga. Wih, ini ingat. Berapa kali aku bilang tema seperti keluarga ini selalu muncul dalam komentar pemain-pemain Inter. Nah, kami telah berbicara tentang perpanjangan kontrak saya selama beberapa waktu. Tapi klub ini memiliki beberapa masalah keuangan atau masalah kesulitan. Nah, tapi sekarang seperti yang diketahui pemilik klub ini telah berganti. Dalam Euro, selama Euro kita akan lihat apa yang akan terjadi. Dan Dumfries juga mencatat bahwa
Ya memang bukan rahasia bahwa saya ingin bermain di Liga Inggris, di Premier League, suatu saat nanti. Saya mencintai liga itu, saya menyukai liga itu, dan gaya bermain saya cocok dengan sepak bola Inggris. Masa sih cocok? Nggak tahu lah. Nah, tapi ini adalah anugerah dari Tuhan bagi saya untuk bermain untuk Inter, di mana saya telah memenangkan 6 trofi dalam 3 tahun. Wih, jangan lupa memuji Inter, tim yang menggaji kau. Seperti yang telah saya katakan, ini adalah rumah saya dan keluarga saya happy di Milan. Nah, jadi ya sama kayak Lautaro, keluarganya happy. Dan komentar berikutnya juga ini biar dilihat langsung ya. Saya tidak akan bisa meninggalkan Inter hanya demi mewujudkan impian, yaitu ya tadi itu impiannya untuk bermain di Liga Premier. Dia komentar lagi, ini adalah keluarga saya. Semua orang di sekitar klub, bahkan pekerja di gudang dan klub dokter, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang di sini. So gitu. Masalahnya tapi ya masih tetap Dumfries mintanya 5 juta, Inter sudah 4 juta. Bahkan dari Inter udah bilang take it or leave it. Cuma kami pengen kepastian kamu mau atau enggak. Kalau enggak kami jual, kalau mau ya udah tanda tangan begitu. Ya sekarang ya kuncinya tinggal di Dumfries aja. Begitu, Bro. Ngomong-ngomong, ini lagi berita sedikit lagi. Empoli mulai mendekati Esposito. Esposito kayaknya nggak akan dapat tempat di Inter. Ya sudahlah, kasih ke Empoli. Harganya juga nggak terlalu mahal, paling sekedar berapa 10 juta buat beli krip-krip aja daripada disimpan. Itu tentang Esposito. Nah sekarang barulah kita berbicara tentang Carboni. Ini ada 3 berita tentang Carboni. Tactical dilemma, kemudian strategi Inter untuk menjaga Carboni, dan apa yang akan kemungkinan terjadi. Karena yang terakhir aku nggak liatin judulnya. Oke, aku liatin aja. Ini tentang bahwa Atalanta tertarik untuk meminjam Carboni. Oke. Nah, kita pertama soal dilema. Kenapa ini menjadi dilema taktis bagi Inter adalah sebabnya kawan-kawan pasti sudah pada tahu ya, udah bukan rahasia lagi bahwa formasi Inter itu di tangan Inzaghi pakemnya 3-5-2, 2 striker, 3 gelandang yang harus versatile dalam hal bisa menyerang, bisa menjaga keseimbangan, bisa juga bertahan. Dan 3 gelandang Inter semua bisa lakukan itu, Miki, Barella itu semua. Nah masalahnya adalah selama 1 musim di Monza, si Carboni ini memang bagus, tapi ini bukan iniku ya, bukan analisaku ya. Cuman aku agree, aku setuju dengan analisanya. Ini dari FC Inter News, dari Gazzetta dello Sport. Jadi dianggap bahwa Carboni itu paling bagus ketika bermain 1 sebagai sayap kanan, 2 sebagai gelandang serang. Gelandang serang ini semacam perannya Kakak dulu di Milan, Sneijder di Inter, kemudian Rui Costa. Aku nggak banyak bisa sebutkan gelandang serang di Inter karena kita nggak terlalu banyak pakai gelandang serang ya. Mungkin Joao Mario dulu, tapi ya akhirnya dia kan nggak perform juga. Intinya ya begitu. Carboni dia bisa bermain sebagai striker, tapi dianggap memainkan Carboni sebagai striker itu akan tidak maksimal gitu loh. Kayak ya seperti kamu punya sniper rifle tapi kamu pakai untuk pertarungan jarak dekat gitu loh, kan nggak maksimal kan. Nah itulah ininya dilemanya bagi Inter. Tapi dengan dilema ini Inzaghi ingin mencoba, sudah hampir bisa dipastikan bahwa pre-season untuk sebelum musim depan dia akan diikutkan di tim Inter, entah kemana diajak katanya, karena kemarin kan ke Cina tapi nggak jadi. Nah di sana akan dilihat apakah dia bisa sepertinya bermain sebagai striker. Striker ini dalam artinya ya kayak Lautaro, kayak Thuram, benar-benar sebagai seorang goal getter, bukan sebagai gelandang serang yang banyak jemput bola. Karena ya yang selama ini banyak jemput bola itu kan Lautaro Martinez gitu sih. Nah dengan dilema itu kan kita jadinya berpikir gimana nih kalau dijual sayang, harganya paling 30 jutaan. Kalau
dipertahankan kok kayaknya dia tidak bisa berkembang. Karena di sisi lain begini, ini adalah umurnya baru 19 tahun kan. Semua orang tidak ragu bahwa Valentin Carboni ini akan menjadi bintang di masa depan. Masalahnya sekarang ini dia sepertinya nggak cocok masuk di skema Inter. Dan di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan Inzaghi itu kan belum tentu terus-terusan di Inter. Bisa jadi nanti kita ganti pelatih, kita cari pelatih yang bisa memainkan gelandang serang atau right winger. Atau mungkin bisa jadi juga Inzaghi dalam tanda kutip mengalah, main pakai 3-4-3 kayak gitu kan, itu mungkin. Akhirnya ya tentu saja ada dua solusi. Yang pertama adalah meminjamkan Carboni lagi sekali. Nah, terkait ini Atalanta sudah menunjukkan ketertarikan. Nah, kebetulan juga si Gasperini ini adalah pelatih yang sepertinya cocok untuk membangkitkan talenta muda. Kita lihat bagaimana si CDK, Ketelar, dia melempem di Milan, ditangani oleh Atalanta, wow, bersinar, menyala bangku. Nah, bagaimana kalau Carboni nanti ditangani Gasperini kan? Nah, Atalanta mereka sudah siap, mereka juga semangat ingin kalau mau dipinjam, oke sini kasih kita pinjam. Itu kalau meminjam ya. Nah, solusi kedua tentu saja sama seperti ini. Si siapa namanya? Siapa yang Giovanni Fabian yang bermain di Bologna. Itu kalau nggak salah ingat ya angka-angkanya itu Inter ngejual 5 apa 7 juta, tapi ada klausul buyback-nya. Kalau nggak salah itu 12 juta, kalau nggak 12 juta berarti 15. Kayaknya kemarin ada yang mengkoreksi aku, bukan 15 beli, 12 juta. Nah, so menurutku ini adalah solusi yang bagus. Di satu sisi kita dapat hard cash langsung, misalnya kayak kasih dah Carboni 20 juta atau 15 juta bahkan, tapi ada klausul buybacknya 30 juta. Ini kan udah double. Kalau misalnya siapa? Atalanta misalnya mau, ya udah mereka sudah 15 juta dapat pemain sekelas Carboni pasti sudah happy banget kan. Dan terjamin nanti kalau bagus itu 30 juta udah double ininya profitnya. Siapa yang nggak mau kan gitu. Nah gitu kalau terkait Carboni. Menurutku bagaimana manajemen Inter ini menata planning untuk masa depan itu bagus. Misalnya kayak sekarang gelandang tengah kita kan sudah banyak, sudah bagus, ada yang matang. Tapi untuk bayangkan 2 atau 3 tahun ke depan tuh kita sudah aman di sektor lini tengah. Zielinski udah masuk. Ketika musim depan misalnya Mkhitaryan sudah mulai menurun, udah ada Fratesi yang siap siap tampil. Kemudian di tahun 2025 itu sudah ada Fabian yang sudah siap dibeli dengan harga hanya belasan juta. Bayangkan kualitas kayak Fabian itu loh. Yang akhirnya lihat Casadei itu kalau dari segi bakat sebenarnya dia lebih bagus daripada Fabian. Tapi sekarang Fabian lebih menonjol karena apa? Karena dia mendapatkan lingkungan yang bagus, dia mendapatkan menit bermain. Kan dulu aku pernah bilang kan, di usia-usia segitu tuh sangat penting buat pemain itu selalu dapat bermain di level yang tinggi. Karena itu ibaratnya make or break. Dia sukses menembus atau break itu artinya ya udah nggak jadi apa-apa gitu. Nah, aku sih masih menyayangkan Casadei. Coba kalau Casadei dulu tidak ke Chelsea, aku yakin dia akan bisa menanjak. Bahkan mungkin kalau dia kan katanya Chelsea udah nggak udah putus asa sama Casadei kan, mau dijual kan. Aku yakin kalau dia dijual kemana, ke Liga Spanyol, ke Liga Perancis, yang penting dia terus dapat menit bermain yang reguler, Casadei masih bisa selamat. Masih bisa menjadi benar-benar pemain yang oke banget gitu bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa buat kawan-kawan yang ingin mendukung channel ini, subscribe, yang paling gampang tinggal klik aja. Komen agak susah dikit. Kemudian semua komen aku baca loh, walaupun tidak semua bisa aku balas. Kemudian yang ketiga bisa dipertimbangkan untuk join sebagai member. Tinggal diklik di bawah ini ada tombol join atau bergabung kalau bahasa Indonesia. Oke, itu dulu guys. Ciao. Sampai jumpa.